الفاتحة للفتوح والمنو والرسول وطبة النصوص صالح الجسد إلى حضر رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جميع أولياء الله وصل عباد الله خصوصا الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر جميع مشايخ تلامذته والحبيب طاهر بن حسن بن طاهر أن الله درجاته في الجنة على مرضى مصرف أرواح والدنا محمد أن غشام مرمى المبرع الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, para jamaah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ketika kita menyadari di hati kita dalam Islam ini ada hari-hari istimewa. Jadi ketika kita tahu ya dalam Islam ini ada hari-hari istimewa dan kita memberikan apresiasi kepada hari itu, memberikan perhatian kepada hari itu secara khusus, maka itu merupakan daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena berapa banyak sebagian orang Islam dia nggak mengenal hari-hari istimewa dalam Islam. Maka kita ketika kita ngaji kita diberikan pengertian bahwa dalam Islam ini Allah menciptakan waktu-waktu istimewa, hari-hari istimewa. Seperti misalnya ya dalam seminggu ada namanya hari Jumat. Nah ini hari Jumat adalah hari yang istimewa. Ya hari Jumat ini hari agung. Bahkan Nabi katakan dalam sebuah hadis ya, Yaumul Jumat adalah Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur Yaumul Jumat. Rajanya hari ini adalah hari Jumat. Kenapa disebut rajanya hari? Karena memang hari Jumat ini hari dispesialkan Allah untuk kita mendapatkan ampunannya, mendapatkan karunia-Nya, mendapatkan hadiah-hadiahnya, mendapatkan segala macam pemberian-pemberiannya. Maka di hari Jumat, di malam Jumat, Allah membukakan pintu seluas-luasnya peluang untuk kita bertambah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga dalam satu tahun ini ada yang dinamakan hari Asyura namanya. Jadi Asyura itu asal bahasa Arab asyaratun. Kalau Asyura berarti hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Insyaallah jatuh pada tepat di hari Jumat. Jadi ini double nih Pak. Ya udah hari Jumat, ya harinya hari 10 daripada Asyura, hari yang istimewa ya. Ya, sampai-sampai orang-orang yang belum beriman kepada Nabi, orang-orang Yahudi yang nggak beriman kepada Nabi, itu kalau hari Asyura mereka puasa. Mereka puasa, orang-orang Yahudi sampai sekarang katanya. Orang-orang Yahudi itu kalau kita ke Palestina, meskipun mereka memusuhi umat Islam orang Yahudi, tapi kalau Asyura mereka puasa itu. Kenapa mereka puasa? Alasannya karena mereka bersyukur diselamatkannya Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun. Jadi Fir'aun tenggelam beserta pasukan-pasukannya, sementara rombongan Nabi Musa Allah selamatin itu daripada tenggelam laut. Makanya ya pengikut Nabi Musa yang namanya kaum Yahudi pada puasa gitu. Bahkan sampai Nabi ketika hijrah ke Madinah, Nabi dapetin tuh orang-orang Yahudi pada puasa. Nabi tanya, kenapa kalian puasa? Oh karena ini hari syukuran kami. Nabi Musa puasa. Kata Nabi Muhammad, kalau begitu kita lebih berhak puasa. Karena kita orang yang beriman kepada Nabi Musa. Mereka beriman kepada Musa, orang Yahudi beriman. Cuma satu kekurangannya, nggak beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Kalau kita yang beriman kepada Nabi Muhammad, ya beriman kepada Nabi Musa, makanya kita berhak puasa. Tapi kalau bisa, kata Nabi, puasa kita jangan samain sama orang Yahudi. Udah bedain. Bagaimana bedainnya? Puasa Yahudi sehari, kita puasa 2 hari. Besok kita puasa insya Allah ya. Kemis, niatnya 3 bisa. Besok Kemis bisa niat 3 niat. 1 niat puasa hari Kemis. 2 niat puasa hari tanggal 9 ya bulan Muharram. Yang ketiga kita niat puasa qada Ramadan.
Siapa tahu dulu pernah bangor waktu SMP orang puasa, waktu SMA ya orang puasa. Pernah nggak orang puasa? Pernah nggak? Iya dulu zaman kita sekolah, zaman ngangon kebo, ya enggak? Iya orang puasa ngumpet-ngumpet. Bagenda bapak gua tahu mau gua tuh gua puasa gua makan ya. Nah kali itu punya utang puasa Ramadan, besok niatin 3, niat puasa hari Kamis, niat puasa bulan Muharram, dan juga niat kodok Ramadan. Ntar hari Jumatnya niatin puasa hari Jumat dan niatin puasa 10 Asyura. Niatin juga puasa kodok Ramadan. Jadi kalau puasa kodok Ramadan boleh itu ya digabung sama puasa sunnah. Ya pendapat siapa? Pendapat Ibnu Hajar boleh ya kerjaan wajib digabung dengan sunnah gitu ya. Jadi ada ulama musafir ya lagi pepergian gitu, dia lagi pepergian puasa di hari Asyura ya. Ketika dia puasa di Asyura banyak jamaah yang nggak puasa ya, banyak jamaah mau puasa. Akhirnya kata jamaah ini bilang sama gurunya ini, kenapa puasa aja, yang wajib aja boleh kita buka, apalagi puasa Asyura kalau gitu. Oh iya, karena kalau puasa Ramadan wajib, Allah katakan ya dalam Al-Quran tuh, dalam ayat Al-Quran yang Allah katakan fa'iddatum min ayyam wa in kana minkum maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kalau kamu lagi safar atau lagi sakit di bulan Ramadan bisa kamu ganti di hari-hari yang lain. Kalau Asyura nggak bisa diganti ya, Asyura mah nggak bisa diganti di hari-hari yang lain karena keistimewaannya memang ada di hari itu, nggak ada keterangan diganti. Makanya dia lagi musafir aja puasa Asyura gitu. Makanya kita yang nggak kemana-mana, mari kita puasa di hari Asyura, yaitu hari Jumat tanggal 10 bulan Muharram. Jadi itu Pak, amalan yang ranking pertama namanya puasa. Namanya puasa. Dalam sebuah hadis dikatakan tuh Pak, ya siyamu yaum Asyura yukaffiru as-sanatal madiyah ya. Jadi puasa di hari Asyura bisa menghapuskan dosa setahun. Dosa setahun habis sama puasa Asyura. Ya Allah. Kira-kira kita mau tanya, kita punya dosa nggak selama setahun? Setahun. Ya Allah, setahun. Jangankan setahun, kalau sehari aja kita nggak bisa bertahan. Bisa nggak sehari bertahan tanpa dosa? Tadi tuh hari apa tadi? Rebo ya? Tadi Rebo dari bangun tidur subuh sampai sekarang nih menjelang malam ya. Ada yang bebas dari dosa nggak sehari tadi? Wah, kita sehari tadi nggak bebas dari dosa. Pasti ada yang namanya dosa mah. Itu sehari, apalagi seminggu, apalagi setahun kali ya. Pasti punya pengen lebur dosanya, pengen hapus dosanya. Nabi kasih sebuah jaminan yang puasa Asyura menghapuskan dosa setahun. Ya Allah, puasa ringan cuma sehari doang nahan lapar, tapi bisa ngapusin dosa setahun ya. Itu diantaranya amalan 10 Asyura yang dianjurkan sama Nabi adalah puasa. Yang kedua Bapak-bapak, amalan yang dianjurkan dalam bulan Asyura ini, dalam bulan Muharram ini 10 Asyura, yang kedua yang tingkatan soheh adalah apa? Yaitu memperluaskan belanja keluarga. Jadi besok tanggal 10 kalau bisa jor-joran belanja ya. Kasih belanja, biasa uang belanja bini kita berapa sehari? 200 misalnya ya, 200.000 belanja buat dapur 200.000. Besok kalau rezeki kasih 1 juta, kasih 1 juta nih aja gitu. Jangan takut apa, ada sabdanya Nabi jamin tuh. Wah, kita kadang-kadang lebih percaya sama apa jaminan ya orang Cina sama jaminan Nabi. Orang Cina kalau ngasih jaminan garansi kita percaya banget. Ini bukan orang Cina ngasih garansi, ngasih jaminan. Yang ngasih jaminan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Nabi kasih jaminan man wassa'a ala iyalih yauma Asyura wassa'allahu rizqahu fi sanatih. Jadi siapa orang yang meluaskan jor-joran belanja untuk keluarganya di hari 10 bulan Muharram hari Asyura, maka Allah juga jor-joran
ngasih rezeki sama dia 1 tahun itu. Jadi setahun itu dibalas ya, jor-joran juga Allah ngasih rezeki sama kita. Kalau 10 Asyura kita jor-joran ngasih uang belanja. Sekali-kali dah, setahun sekali, ya. Kita tawarin istri kita mau masak apa makan di luar, gitu ya. Kalau makan di luar, ayo kita ke restoran yang harga 1 juta, ada nggak 1 juta? Ya, aja kita. Jangan takut nih, beneran, jangan takut. Apa? Udah mujarab tuh, udah manjur ya, udah teruji. Yang meluaskan uang belanja buat keluarganya, maka dia akan diluaskan rezekinya oleh Allah dalam 1 tahun itu. Jadi insya Allah tahun 1445 rezeki kita akan luas kalau kita besok Jumat memperluas uang belanja untuk keluarga. Apalagi kalau kita puasa ya, waduh, kita puasa nih, malamnya kita sahur yang enak, ntar buka yang enak gitu. Anak-anak kita sekolah-sekolah tuh Pak, yang pada sekolah, kalau nggak pernah sekolah gitu, pernah nggak sekolah? Kudunya sekolah surah hari tanggal merah katanya ya. Iya, hari besar Islam itu ya. Iya kudunya. Kalau nggak merah ya gimana? Ya udah, yang sekolah-sekolah kasih jajan. SD berapa jajan? Kalau anak SD, goceng. Goceng apa ceban biasanya kalau ngasih jajan untuk sekolah SD? Ceban ya. Besok kasih cepet dah. Ngasih cepet. Yang kuliah biasanya 200, kasih juta, gopek. Pokoknya jor-joran aja. Ya beneran. Ini mujarab nih, manjur, jangan ragu-ragu. Kalau ada duitnya, ya kan ngomong kan kalau ada duitnya. Ya kalau kagak ada duitnya mah gigit jari juga sama. Iya, kalau ada duit itu, kalau ada rezekinya gitu ya, Masya Allah. Kasih uang belanja, jor-joran, makan yang enak misalnya. Karena dalam Islam itu memang berlebihan dalam belanja emang kagak boleh. Tapi dalam hari-hari istimewa dianjurkan, bukan boleh lagi, disunahkan. Idul Fitri, belanja yang enak. Idul Adha, ya belanja yang enak. Apalagi nih hari Asyura belanja, itu diantaranya bukan boleh lagi, tapi disunnahkan ya, ditekankan, dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini Pak, amalan yang soheh, yang paling soheh 2 aja ya, di hari Asyura. Adapun yang 8 perkara ini tambahan ya, tambahan dari para alim ulama, yang memang ulama juga menambahkan ada sanadnya, ada dasarnya yaitu dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi. Seperti misalnya 10 Asyura dikenal dengan lebaran anak yatim, bener ya? Iya, yang namanya ngasih anak yatim Pak, itu bukan 10 Asyura aja sebenarnya, ya bener nggak? Ya kalau ngasih anak yatim setahun sekali keburu lapar tuh aja, ya nggak? Kapan aja, mau di mana aja tempatnya, mau kapan aja, yang namanya ngasih anak yatim itu sebuah kemuliaan, sebuah kebaikan. Tapi kalau pengen berlipat-lipat ganda, ya berbuat baiknya itu kalau bisa pas hari haknya, itu jangan ditunda. Nanti aja dah hari libur, hari Minggu, jangan ya, karena udah lewat, udah tanggal 12. Ya tapi bagus sih, namanya ngasih yatim ya, bagus. Tapi kalau pengen berlapis-lapis pahalanya, ganjarannya, kualitasnya, asrornya, itu kalau bisa hari Jumat juga. Selain kita membelanjakan keluarga secara luas belanja buat mereka, kalau di mana ada saudara-saudara, tetangga-tetangga, kerabat-kerabat yang punya anak yatim, bagi duitnya, bagi jajan dia. Ya, kenapa? Karena memberi anak yatim pada hari Asyura dia punya keistimewaan. Apalagi ya double, ya hari Asyura dan juga hari Jumat. Ya, itu Pak ya. Kalau kita punya anak-anak yatim, apalagi anak yatimnya masih keponakan, masih saudara, masih kerabat, itu berlapis-lapis ya, dari sisi persaudaraan, juga dari sisi hari Jumat dan 10 Asyura gitu ya, itu dianjurin nyantun anak yatim ya. Makanya kita ada peduli anak yatim. Dulu almarhum Amil Manap nih, Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah rahmati kuburannya ya. Itu dia sampai nyiapin kotak kalau malam Kamis itu, kotak buat anak yatim. Masih lanjut gitu? Masih ada. Ya, tuh kotaknya hilang itu kan ya. Kalau beliau makanya perhatian banget tuh, almarhum Amil Manap ya. Perhatian banget. Ini kotak apa, Bel? Ini kotak buat anak yatim, bukan menyumbang yatim. Masya Allah. Itu punya perhatian. Ya, sebagai tanda apa? Tanda aslinya agama seseorang katanya.
Jadi agama seseorang itu Pak, asli atau abal-abalnya itu bisa dilihat dari kesolehan sosial, kesolehan yang bersifat sosial. Bagaimana dia sama lingkungan, begitu. Sama lingkungan bagaimana, sama tetangga bagaimana hubungannya, sama kerabat bagaimana, termasuk sama orang miskin dan sama anak-anak yatim. Itu jadi barometer, jadi patokan keaslian agama seorang, diukur bukan hanya sekedar dari ritual kepada Allah, ibadah mahdoh, juga punya hubungan yang spesial kepada sesama lingkungan. Sampai itu di dalam surat namanya surat Ar-Aital ya. Namanya surat Ar-Aital. Allah memberikan sebuah pertanyaan, Ar-Aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu nggak kamu katanya orang yang mendustakan agama. Artinya mendustakan agama, agamanya dusta, palsu. Ini agamanya Ini ada agama yang asli, ada agama palsu. Bagaimana tuh agama yang palsu? Yukazib masalah kazab, kizib, bohong, gorok, palsu. Yaitu Allah jawab langsung pertanyaan itu yang berkaitan dengan agama yang palsu. Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang nggak mau tahu, nggak mau peduli sama nasib anak-anak ya yatim. Apalagi tetangga kita ya Pak, yatimnya. Masuk perhatiin tuh yatim, kan kita makan apa kagak dia ya, punya jajan apa kagak, itu kita harus perhatiin. Kenapa? Karena ini ada jaminan dari Nabi. Nabi katakan dalam sebuah hadis, ana wa kafidul yatim hakadha fil jannah. Saya nih sama orang yang suka ngurusin yatim, perhatian sama yatim, besok begini di surga. Apa nih? Deket banget sama Nabi. Kenapa Nabi ngomong begitu? Karena Nabi pernah ngerasain jadi anak yatim. Ya kan? Nabi kan begitu lahir, bapaknya udah nggak ada, masih dalam kandungan. Ya, kalau apa tuh lagunya Habib Rizik itu ada kan ya? Iya, usia 6 bulan, ya nggak? Usia 6 bulan dalam kandungan, wafat ayahnya. Abdullah ya, wafat ayahnya. Umur 6 tahun wafat ibunya. Jadi masih yatim, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Bagaimana tuh nasib anak yatim? Nabi ngerasain pedih anak yatim, nggak dihargain jadi anak yatim gitu. Makanya Nabi angkat derajat anak yatim. Siapa yang ngurusin yatim, maka dia akan dekat bersamaku. Makanya orang yang rajin sholatnya, rajin zikirnya, rajin tahajudnya, rajin ibadah, tapi sama yatim orang mau tahu, maka dia termasuk dalam kategori yukadzibu biddin, yang mendustakan agama. Ini yatim ya, Masya Allah. Sampai dulu ada cerita ya Pak, di dalam kitab Irsyadul Ibad, dulu ada seorang syarifah. Nah, syarifah ini artinya keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan Nabi Muhammad SAW, syarifah, laki-laki syarif atau sayyid ya, sayyid, atau kalau kita di kampung kita lebih dikenal dengan sebutan Habib, Habib. Kalau laki-laki, kalau perempuan Hubabah namanya, apa? Hubabah ya, Hubabah atau sayyidah atau syarifah gitu, syarifah. Ini syarifah dulu ya, punya suami ya orang kaya raya, orang kaya raya, Masya Allah. Begitu hidup dalam suasana nikmat ya, yang namanya nikmat dunia nggak abadi, betul nggak? Bahagia di dunia kagak abadi. Begitu suaminya meninggal, suaminya meninggal ya, namanya punya pengalaman hidup jadi ibu rumah tangga ya, nggak, kecuali istrinya pinter kerja apa semua, enggak, ibu rumah tangga aja kerja di dapur ya kagak ada gajinya, betul nggak? Jadi makanya kita orang perempuan kudu sayang tuh. Orang perempuan kerja di dapur kagak ada gajinya itu ya. Dari pagi sampai malam kadang-kadang. Kita ngasih uang belanja, kita hemat-hemat kadang-kadang. Jangan. Ini syarifah ini begitu ditinggal suaminya ceritanya ya. Masya Allah. Lama-lama buat biaya hidup mereka jual-jualin tuh. Ya, perabotan rumah. Ntar jual apa kursinya, ntar jual lemarinya, ntar jual kendaraannya. Lama-lama habis isi rumah. Lama-lama rumahnya digadein, lama-lama dijual tuh rumah, nggak punya rumah sama sekali. Nah, ini syarifah kasihan, punya anak yatim 6, kecil-kecil semua, masih kecil-kecil banget, ya Allah, kecil dah, pokoknya paling gede anak SD, ya yang 12 tahun, yang 10 tahun, yang punya 2 tahun, begitu kebandingannya. Nih, akhirnya dia kemana?
dia tadinya orang kaya, jatuh bangkrut, jadi miskin banget ya. Jadi miskin banget, Masya Allah. Akhirnya dia pindah, nyari ke kampung yang jauh dari kampung itu karena malu. Biasanya begitu. Orang kaya kan kalau dia dari kaya jatuh miskin malu banget hidupnya. Makanya Nabi pesan sama kita, irhamu, katanya, ghaniyan qad iftaqara. Ya, kasihani oleh kamu seorang kaya raya yang udah jatuh bangkrut. Jangan dibully, rasain lu. Jangan. Kasihani, Nabi pesan Nabi begitu. Kenapa? Ya Allah, drop dia. Nggak biasa ngalamin hidup susah kan gitu ya. Kalau kita namanya orang susah ya, ngalamin susah lagi. Emang udah makanan kita tiap hari kan begitu. Nah, kalau orang kaya, ya hidup susah, kagak siap dia. Akhirnya lari pindah ke kampung lain. Begitu nyari kampung lain, akhirnya ketemu masjid. Masjid yang udah nggak kepake. Masjid udah nggak kepake, udah gelap. Ya, ditinggal di situ di masjid yang udah nggak dipakai. Ada masjid baru ya, orang kampung tinggal di masjid lama. Ya udah, akhirnya malam itu dia keliling, si Syarifah ini keliling. Ya, minta lah, ngemis lah. Minta makan lah sama warga-warga, kali ada sisa-sisa makanan atau duit itu dia minta. Akhirnya singkat cerita, ya, begitu dia datengin ada perumahan yang mewah-mewah gitu, kayak klaster mewah-mewah gitu. Nah ini ya kayaknya rumah kaya nih, lumayan dah. Kali minta, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Haji yang keluar. Pak Haji, alhamdulillah, kata Syarif ini Pak Haji nih, mudah-mudahan dapat. Pak Haji, ya Bu, ada apa? Ini Pak Haji, saya ini orang asing, saya bukan orang kampung sini, orang kampung jauh. Ada apa ya? Iya nih punya hajat Pak Haji, saya ini ya janda Pak Haji, ya punya anak yatim 6 di masjid masjid yang udah bobrok saya taruh situ. Nah gimana ceritanya? Ya tadinya masa punya suami saya meninggal, saya nggak punya apa-apa, sampai anak saya juga nangis janda, anak yatim 6. Ya kali aja Pak Haji punya rezeki, punya makanan, bagi-bagi saya. Kata Pak Haji, maaf ya, zaman sekarang ini banyak modus. Punya laki ngaku janda, kata itu ya. Banyak modus. Kalau bener janda, sini coba tahu surat keterangan ada nggak? Surat keterangan laki lu mati apa gitu. Minta keterangan ini si Pak Haji ini. Ya kata Syarifah, ya saya nggak punya surat keterangan, tapi kalau Pak Haji percaya, ya syukur bantu. Ya, kalau Pak Haji nggak percaya ya gimana Pak Haji, ya bantulah. Sekedarnya buat makan mah. Kata Pak Haji, maaf dah saya nggak mau bantu. Zaman sekarang banyak tukang tipu, begitu. Ya udahnya kagak bagi ngomong tukang tipu lah kan. Masya Allah, pecah hati orang langsung kecewa nih orang Pak Haji. Ya Allah Pak Haji. Ya udah dia pindah lagi nyari-nyari di perumahan klaster itu. Ada rumah gede. Nah, rumah gede ini ternyata rumah orang Cina. Rumah orang Cina. Dia datang di ketok gitu, buka pintu, orang Cina keluar. Ada apa Bu? Dia curhat tuh kayak tadi begitu. Ini orang Cina dengar berita begitu langsung simpati dia, empati, langsung ikut prihatin dia. Ya begitu ikut prihatin dia bilang begini, ya udah Bu, ini rumah saya kan ada 3 lantai, rumah saya lantai atas banyak kamar tapi kosong. Daripada tidur di masjid mendingan tidur di rumah saya tuh anak-anak. Ntar ya pembantu saya tolong bisa bantu dah. Akhirnya di luar itu bantu bantu semua keluar. Kenapa? Ini bantu si ibu nih bawa anaknya di masjid, taruh di atas lantai 3 rumah biar dia tidur situ. Bener. Sampai di situ Pak, ya Allah dihormati nama Cina. Disiapin tempat di situ, disuruh mandi yang bersih, kasih makan malam, suruh istirahat. Udah. Singkat ceritanya ya. Malam nih Pak Haji ngimpi apa? Ngimpi kiamat gitu. Orang pelit ngimpinya serem ya, ngimpi kiamat. Serem ngimpinya kiamat. Nih Pak Haji, begitu ngimpi kiamat nih Pak Haji, suasana di Padang Mahsyar, dia ngeliat sebuah bangunan istana yang megah, indah, yang sedang ditunggu oleh seorang yang tampan, yang bercahaya. Nih Pak Haji nyamperin bagaimana? Bertanya kepada orang yang nunggu ini. Ya, wahai tuan siapa ini? Kata yang jawab ini, kata yang menunggu, ana Rasulullah SAW. Saya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh Rasulullah, ya Rasulullah, ini bangunan megah bener yang kau sedang tunggu. Buat siapa ini rumah bangunan yang indah? Ini rumah khusus untuk orang Islam.
Orang Islam, alhamdulillah. Saya orangnya berarti pemiliknya. Karena saya orang Islam. Kata Nabi, mana tandanya? Kalau kamu orang Islam, sebab Islam juga banyak abal-abal. Ada Islam asli, ada Islam abal-abal. Begitu Nabi tanya. Dia kaget. Lah, ini pertanyaan sama juga gua tadi ngomong sama janda. Nabi nanya pertanyaan Islamnya asli, mana surat keterangan kalau Islam lu asli. Dia kaget. Ya Rasulullah, saya nggak bawa surat keterangan. Ya, padahal keterangan ada tadi. Waktu maghrib, ingat nggak kamu kedatangan janda itu yang syarifah bawa punya yatim 6? Iya, ada datang ke rumah. Itu kalau kamu terima tanda asli Islam kamu. Masya Allah, kaget dia. Karena kamu nggak layanin dia, kamu nggak bantu dia, maka ini tidak kamu miliki. Begitu. Akhirnya kaget dia, mendusin langsung. Jam 12 malam mendusin. Akhirnya di malam itu juga dia cari, ya. Dia apa? Dia cari janda itu ke masjid. Begitu ke masjid dia lihat udah kagak ada. Nanya main nongkrong-nongkrong, tahu nggak? Ada orang perempuan di sini yang punya anak kecil-kecil banget halus. Oh iya. No, di rumah situ tuh, rumah orang Cina. Nah, orang Cina, waduh, repot nih. Ada dia ketok-ketok tuh, degu-degu tuh orang Cina. Singkong, bangun kok, singkong. Bangun, puas singkong. Ada apa? Malam-malam gini. Saya mau nyari janda. Ya, malam-malam nyari janda. Kata singkong. Malam-malam nyari janda. Ada apa rumahnya? Ya, saya ini kan orang Islam. Saya butuh untuk ngurus janda dan yatim-yatim itu. Kata janda, hanya nggak bisa. Itu janda sama anaknya. Saya sudah kasih tempat di atas. Dan saya sudah serahkan rumah di atas sana. Dan saya udah jamin hidupnya. Oh jangan kok. Kamu ini kan orang Cina. Beda agama sama dia. Saya orang Islam, saya yang berhak urus itu janda. Kata singkong, kamu jangan sombong. Mentang-mentang aku Cina kamu katakan begitu. Saya ini, ya, begitu janda itu saya jamu makan, kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, saya tertarik dengan agamanya, dengan cara bicaranya, sehingga saya udah masuk Islam. Udah masuk Islam saya. Begitu saya masuk Islam di malam itu juga, saya langsung ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad tanya, di rumah kamu ada janda dan yatim ya? Ada loh. Di istana tadinya buat yang Pak Haji, cuma udah jadi, udah buat kamu kok. Dikasih engkau. Saya orangnya itu Pak Haji pulang nyesel banget. Ya, gara-gara apa? Gara-gara kagak peduli sama anak yatim dan sama syarifah yang sedang punya kebutuhan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam yang asli adalah bukan hanya sekedar hablum minallah, juga harus pinter-pinter kita dalam hablum minannas, terlebih kepada manusia-manusia yang lemah, yang miskin, yang nggak punya, lebih-lebih kepada anak yatim yang dia nggak punya bapak, nggak punya ibu, hidupnya nelangsa. Itu kita harus punya sifat rahmat, sifat kasih sayang. Kapanpun, dimanapun, dianjurkan kita peduli kepada anak yatim. Lebih-lebih pada 10 hari Asyura. Makanya kalau besok hari Jumat punya rezeki, yuk santunin anak-anak yatim. Yang kedua apa? Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Termasuk yang pendusta agama, orang yang kagak pernah nganjurin orang lain, ya, apa, bersedekah kepada orang miskin. Masya Allah, kagak nganjurin aja, bahkan yahuddu itu maknanya nggak nganjurin. Jadi kalau pengajian nganjurinnya tahajud, nganjurinnya puasa, nganjurinnya baca Quran, nggak pernah dalam ceramah tuh nganjurin buat ngasih makan kepada orang miskin. Maka itu termasuk Islam yang palsu, kata Allah. Kalau nganjurin aja kagak dikategorikan palsu, apalagi yang punya duit kagak peduli sama orang miskin, lebih palsu lagi agamanya. Seandainya kita nggak punya duit, minimal nganjurin, minimal jadi panitia, nggak apa-apa dah, jadi panitia, ya mintain dana ke orang-orang kaya, Pak, Bapak siapin nggak bantu orang miskin nih? Ya terserah Bapak, sebulan apa gocap apa cepek, kita nih panitia buat ya ngasih makan buat orang-orang miskin. Tuh, itu namanya yahuddu, ngingetin orang kaya. Kadang-kadang orang kaya mau ngasih orang fakir miskin, dia bingung mana ya orang miskin, kan begitu
Yang tahu orang miskin biasanya kan Pak RT, bener nggak? Pak RT tahu dah tuh, tanya dengan Pak RT, kan begitu? Iya, maksudnya apa? Maksudnya supaya ada kepedulian, ngingetin orang-orang kaya, ngasih makan kepada orang miskin. Makanya Allah lanjutin nih ayat dengan fawailul lil musallin. Celaka nih orang yang tukang sholat. Sholat tapi celaka nih. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim, dia sholat tapi lalai dari nilai-nilai hakikat sholat. Sebab nilai-nilai hakikat sholat adalah memiliki kepedulian kepada orang miskin, peduli sama anak yatim. Itu nilai-nilai hakikat sholat. Sebab di dalam sholat itu kita dianjurkan mengucapkan salam setelah kita keluar daripada sholat. Assalamualaikum, memberikan keselamatan kepada mereka, selamat dari kelaparan, selamat dari kesusahan, selamat dari penderitaan, selamat dari berbagai macam bencana alam. Kita perhatian itu untuk meraih agama yang asli. Kan makanya ditutup dengan wayam naunal maun. Termasuk pendusta agama orang yang mencegah diri dari berbagi kepada orang lain. Makanya itu Pak, di 10 Asyura ini ada amalan yang dianjurkan adalah menyantuni anak-anak yatim. Makanya sampai dikenal di dalam Islam akidah, dalam Islam Ahlus Sunnah kita nih, dalam Islam kita nih, ya itu dengan sebutan Lebaran anak yatim. Kapan tuh? 10 Asyura, ya 10 Muharram, ya Lebaran yatim itu. Satu tadi apa tadi? Puasa. 2, luaskan uang belanja keluarga. 3, santuni anak yatim. 4, bantu orang-orang miskin. 5, mandi. Mandi di 10 Asyura. Apalagi besok mandinya double. Niat mandi Jumat sama niat mandi hari Asyura. Ada hikmahnya katanya. Siapa yang mandi di hari Asyura dengan niat mandi, maka dia akan selamat dari penyakit kulit. Penyakit. Waktunya kapan? Waktunya bisa dimulai maghrib sampai dengan asar hari tapi yang bagusnya mandi Jumat barengin ya. Mandi Jumat bareng. Kita mau berangkat Jumat nih. Niat, ya Allah saya niat mandi hadir Jumat dan niat mandi hari Asyura. Mandi dah tuh. Ya, jam 11 mandi, berangkat sholat Jumat ya. Nah, kalau ada rezeki isi kotak amal hari Jumat ya. Niatin sedekah pada hari Asyura dan sedekah pada hari Jumat tuh ya. Mandi, gunting kuku, ziarah kalau ada waktu sama ulama, sama guru-guru yang hidup, yang meninggal. Kita punya guru dulu udah meninggal misalnya ya, atau kerabat udah meninggal, kita ziarahin. Sunnah ya, 10 Asyura dianjurkan kita ziarah. Apalagi yang dianjurkan lagi selain itu? Saya itu dianjurkan ya pada hari Asyura ini kita pakai sifat mata ya, gunting kuku, kebersihan tuh. Apalagi membaca kulhu wahad, itu amalan-amalan yang ditambahkan ulama untuk diwirid, diamalkan pada tanggal 10 Muharram hari Asyura. Jadi Pak, hari Asyura ini Masya Allah ya, kalau kita di Banten, saya waktu di Pandeglang tuh Asyura itu ada amalan bikin bubur ya. Bubur apa? Bubur surah namanya. Bubur surah, karena dulu Nabi Nuh ketika merapat ya ke darat setelah banjir besar ya surut ya, akhirnya sisa-sisa makanan dibikinin bubur. Makanya kita tapaul tuh, orang-orang Banten Pandeglang itu biasanya bikin bubur Asyura. Mereka bikin bubur, antrin ke sono. Kalau kita mah orang Betawi misalnya kayak Lebaran dulu gitu, yang nganter kerabat, tangga, saudara, masak ya, kita belanja luas-luasin, tetangga kerabat antrin itu pakai rantang, bener nggak? Karena udah ada musim rantang sekarang ya. Iya, pesenin pakai GoFood, nggak apa-apa, GoFood kita pesenin ya, bikin surprise datang ke rumah dia gitu ya. Iya, itu amalan-amalan yang hendaknya kita hidupkan pada tepat 10 Muharram atau lebih dikenal dengan hari Asyura. Kalau kita bilang bulan surah. Dan 10 Asyura ini juga hari bersejarah ya. Hari bersejarah apa? Hari bersejarah tentang pedihnya Sayyidina Husain dipenggal ya.
lehernya tuh ya ketika terjadi fitnah pada saat itu sehingga Sayyidina Husain dibunuh di Karbala. Makanya karbun wabala, bencana yang terberat ya. Itulah ujian yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu. Cucu kesayangannya harus dibunuh di penggal pada saat Karbala. Nah kita memang kalau orang Betawi kadang-kadang ada semacam kagak mau hajatan gitu ya di bulan surah ini. Emang kenapa? Ya mungkin ada istilah bulan sedihnya Nabi ya, nggak ada pesta-pesta. Kalau mau berbagi banyak seperti itu sebenarnya tapaulnya ke situ gitu ya, tapaulnya ke situ. Nah makanya bagaimana sikap kita ya berkaitan dengan seperti itu? Ya berkaitan seperti itu ya kita bukan seperti orang Syiah. Orang Syiah kan main bocok-bocok itu, pada berdarah-berdarah, pukul-pukul, nyesel gitu ya. Kalau kita nggak seperti itu, kita minimal kirim doa aja dah. Kirim doa, kirim hadiah buat Imam Husain, mudah-mudahan senantiasa diangkat setinggi-tingginya derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Nah, seperti itu. Dan kita ya, Bapak-bapak, di sana 10 Asyura itu ya, hendaklah kita menjadikan hari itu hari yang terbaik untuk kita mempersembahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupa ya 10 Asyura ini kita betul-betul sedekah, hidupin sedang, pokoknya jangan bakhil-bakhil ya. Orang Islam ini nggak boleh pelit-pelit ya, kalau ada rezekinya jangan bakhil-bakhil ya, sebab bakhil ini bisa memutar nasib. Yang kaya bisa miskin, yang miskin bisa nggak Allah muter begitu Allah? Bisa. Ya Allah bisa banget. Kan pernah kejadian tuh ada orang kaya ya nggak, lagi makan bekakak ayam itu ya, bekakak ayam nih mau dimakan, begitu dia lagi mau makan ada pengemis depan pintu ngeliat bekakak ayam. Assalamualaikum Pak Haji, bagi ngapa Pak Haji? Udah sampai sama dia, gua juga baru mau nyaprok, lu udah bagi aja, sono nyari, diomelin tuh orang. Pak, kita kalau pengemis kalau nggak bagi minimal kata-kata yang indah, kata-kata yang baik itu bisa jadi sedekah juga ya. Misalnya kita lagi nggak ada atau lagi nggak bisa nggak mau beri, minimal kata-kata yang enak, maafin ya lagi belum bisa bagi dulu, besok ya datang lagi atau lusa. Jadi dia girang, jadi udah kagak bagi ya ngomel, pecah di hatinya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya uji nih orang kaya jatuh miskin. Begitu jatuh miskin orang kuat biaya hidup, bininya minta cerai, diceraiin. Ya, diceraiin bininya. Itu akibat bakhil begitu. Singkat cerita, akhirnya ya si perempuan itu kalau udah diceraiin, akhirnya dia kawin lagi. Begitu kawin lagi dapat lagi orang kaya lagi. Begitu dia dapat orang kaya, ya sama tuh ya laki yang kedua juga demennya bekakak ayam juga. Disiapin bekakak ayam. Begitu dia mau makan ada pengemis. Assalamualaikum Pak, itu pantasnya enak banget bekakak ayam, bagi ngapa? Langsung panggil bininya, Neng, kenapa? Ini bekakak ayam saya nggak jadi makan. Apa? Itu ada pengemis, kasih gini, kasih dia masih bininya nih Pak bekakak ayam. Begitu udah dikasih, bininya nyamperin ke meja makan, nangis seguk-seguk tuh bininya, ya nangis. Begitu nangis nanya, ngapa nih lu nangis ngeliat itu orang miskin? Iya bang, itu mantan laki saya. Dulu dia orang kaya itu, ya gara-gara nolak orang miskin, jadi miskin dia. Akhirnya kami cerai. Kata tuh lakinya yang kedua, lu tahu nggak orang miskin yang dulu ditolak? Nggak tahu. Gua itu orang. Wah, abang, ya Allah. Jadi laki saya lagi ya, alhamdulillah. Ya, laki pertama kaya, bangkrut dicerain, gue dapat laki lagi kaya lagi baik. Ya orang bayar aja perempuan berarti. Ya gitu. Nasib tuh gara-gara sedekah bisa begitu diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya kita, Bapak, latihan diri kita ini, jiwa kita ini menjadi orang yang dalam Islam itu namanya ya salamatus sudur, memiliki jiwa pemurah, jiwa dermawan. Kenapa? Karena jiwa dermawan ini paling cepat nganterin orang dekat sama Allah. Begitu. Makanya di kalangan para habaib nih, mereka ya kasih bocoran nih, Pak, bocoran nih. Jadi para habaib, mereka yang kurang alim, mereka yang ilmunya kagak nih habaib, itu diajarin sama kakek-kakek mereka, sama bapak-bapak mereka. Lu kalau nggak jadi orang alim, ini minimal jadi orang kaya, atau lu jadi orang dermawan.
biar cepet sampai ngikutin kakek-kakek kamu, orang soleh yang punya ilmu. Makanya tuh Masya Allah ya, para habib yang agak alim-alim kalau dia orang kaya, jor-joran dia. Kenapa? Karena lewat pintu bersedekah, berbagi, ini paling cepat mengantarkan orang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya 10 Asyura, mari kita jadikan hari perhatian kita ya terhadap amal-amalan yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Minimal 2 perkara tadi ya, puasa dan meluaskan uang belanja keluarga. Mudah-mudahan Allah kasih rizki kepada kita semua, sehingga dengan rizki yang kita punya kita dapat berbagi di hari Asyura, sehingga berlipat gandalah karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana ta'rafna bi annana ta'rafna wa annana asrafna ala lawa ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimin ajma amin rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahwa bi kulli suni sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatas suhbi walhamdulillahi fil barri wat tanahi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung praktek itu, alhamdulillah, langsung praktek itu makan langsung. Alhamdulillah.